Halo, selamat datang di channel Info Rider, channel yang membahas berita seputar otomotif dan dunia balap. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe-nya. Valentino Rossi sebut Morbidelli terlalu kuat untuk balapan di WSBK. Isu pelanggaran HAM dari proyek pembangunan sirkuit Mandalika. Andrea Dovizioso dengan Aprilia RSGP. Aleix Espargaro klaim telah buktikan dirinya sebagai rider kelas atas. Ducati ingin melihat kemampuan Jorge Martin di trek asing. Valentino Rossi lega tak membiarkan sang tandem sekaligus anak didiknya di VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli mengambil langkah karir untuk berlaga di World Superbike. Hal ini ia nyatakan kepada Speedweek, usai melihat Morbidelli sukses jadi runner-up MotoGP 2020. Ayah Franco pindah dari Roma ke Babuce, desa kecil di sebelah Tavolia, karena di sana banyak trek dan fasilitas yang baik untuk rider muda. Ayahnya bicara dengan Graziano dan bilang, anakku rider yang baik, ia ingin ikut latihan di Cava. Itu tempat di mana kami sering latihan saat itu. Franco bergabung ke akademi pada 2013. Tapi ia sudah latihan dengan kami sebelumnya, sejak 2009 atau 2010. Kala itu, kami sering latihan dengan Marco. Kami memilih Franco karena dia anak baik. Kala itu ia masih sangat muda tapi sudah sangat kuat. Usai apa yang terjadi pada Marco, kami pun coba membantu Franco, tutur Rossi. Pada era 1990-an, World SBK memang menjadi salah satu ajang balap motor yang paling diperhitungkan selain Grand Prix. Banyak juara hebat yang lahir dari kejuaraan tersebut, seperti Cal Fogarty, Troy Bayliss, Colin Edwards, dan Jonathan Rea. Namun, Rossi menyadari gengsi ajang itu semakin tahun semakin turun. Kompetisi di World SBK juga tak seketat dulu lagi, dan Rossi pun yakin talenta dan kemampuan Morbidelli terlalu kuat jika sekadar berkarier di World SBK. Tadinya Franco lebih cenderung menuju Superbike dan Supersport. Tapi kami bertaruh untuknya, kami ingin membawanya ke Grand Prix lewat Moto2, karena kami merasa ia masih terlalu muda untuk ke World SBK, dan ia juga terlalu kuat untuk balapan di kejuaraan itu. United Nations Human Rights baru-baru ini merilis pernyataan mengenai masalah terkait proyek pembangunan sirkuit Mandalika. Pakar PBB untuk hak asasi manusia mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku dengan adanya laporan bahwa proyek pariwisata senilai 3 miliar dolar Amerika di Pulau Lombok telah menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. Turut disebut juga bahwa masyarakat yang terkena dampak proyek ini tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka sendiri. Namun, dugaan tersebut secara langsung dibantah oleh Bambang Susatyo, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia. Bamsud menegaskan tidak ada pelanggaran HAM dalam mega proyek pariwisata Mandalika. Selain itu, Bamsud juga mengatakan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan melalui proses mediasi secara transparan. 2 hari lalu saya bersama tim FIM dan Dorna Sports International didampingi Gubernur NTB, Kapolda dan Danrem serta Wamen BUMN, sudah datang dan melihat langsung proses pembangunan sirkuit balap internasional Mandalika di Lombok. Tidak ada satupun pelanggaran HAM atau tindakan paksa merampas tanahnya warga yang terkena pembangunan KSPN Mandalika. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan dilakukan melalui mediasi secara transparan dan melibatkan tim independen. Kalau memang terjadi pelanggaran HAM, pasti sudah ada gejolak di Mandalika. Hari ini Andrea Dovizioso geber Aprilia RSGP, untuk pertama kalinya di hari pertama dari 3 hari pengujian di sirkuit Jerez. Sepeda motor hitam pekat, layaknya sebuah pengujian, dengan lambang 2 ekor kuda, bukan nomor. Helmnya sedikit mengejutkan, sepenuhnya bertuliskan Red Bull dan tidak dengan grafis seperti biasa. Selain masalah estetika, Dovi menggunakan hari pertama ini untuk mengenal Aprilia. Seperti biasa, Andrea Dovizioso sangat metodis, menggunakan pagi hari untuk menyesuaikan diri dengan RSGP dengan cara terbaik dan memodifikasi ergonominya. Tidak ada catatan waktu resmi karena pembalap penguji tidak memasang transponder. Di Jerez tidak hanya ada Aprilia, tapi juga Carl Crutchlow dengan Yamaha, Mika Kallio dengan KTM, Honda bersama Brale dan juga para pebalap Moto2. Aleix Espargaro yakin dirinya sudah termasuk jajaran pembalap top di MotoGP.
Ia juga tidak yakin rekan setim kuat bisa mendongkrak drastis pengembangan Aprilia RS GP. Saat disinggung apakah rekan setim yang lebih kuat akan mampu mempercepat pengembangan Aprilia secara drastis, Espargaro mengatakan apa yang sudah dilakukannya sudah cukup. Saya sudah membuktikan diri sebagai salah satu pembalap level atas saat ini. Apa yang saya sampaikan kepada para teknisi sudah cukup untuk meningkatkan performa motor, ucap Espargaro. Pembalap yang baru mengantongi 1 podium dan 2 pole sejak turun di MotoGP pada 2009 itu menyebut, masukannya tahun lalu sudah dicermati betul oleh para teknisi Aprilia di Noale, Italia. Saya berharap bisa mendapatkan beberapa komponen baru mungkin di lomba-lomba sekitaran Mugello, kata Espargaro. Jadi rekan setim kuat, saya kira tidak akan banyak mengubah apapun. Aleix Espargaro sangat yakin paket yang dimiliki Aprilia RS GP saat ini mampu membuatnya bersaing merebut podium begitu seri MotoGP pindah ke Eropa. Seri MotoGP di Eropa akan dimulai di Portimao, Portugal, akhir pekan nanti. Akselerasi pengembangan motor sudah kami lakukan sangat cepat sejak musim lalu menurut saya, kami kini sudah nyaris di level yang sama dengan para kompetitor. Namun untuk trek lurus panjang, perbedaannya memang besar. Kami biasanya tertinggal hampir 20 km per jam saat motor masuk gigi ke-5 dan ke-6. Namun untuk trek seperti Portimao atau Jerez, kami yakin mampu jauh lebih baik. Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, ingin melihat kemampuan sesungguhnya Jorge Martin di trek yang belum dikenalnya dengan baik. MotoGP akan menggelar putaran ketiga di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, 16–18 April nanti. Ini jadi tantangan bagi para pembalap, terutama Rookie untuk menemukan kecepatan mereka. Untuk kali kedua MotoGP bakal menggelar balapan di Portimao, di mana tahun lalu KTM keluar sebagai juara dengan pembalap tuan rumah, Miguel Oliveira. Ducati juga tampil cepat bersama Jack Miller dengan finish di posisi kedua. Hal tersebut bisa menjadi modal bagus bagi Jorge Martin untuk tampil kuat di Portimao setelah menunjukkan kinerja positif pada 2 balapan pembuka di sirkuit internasional Losail, Qatar. Namun, fakta bahwa Losail yang cocok dengan karakter Ducati sangat membantu Martin untuk tampil bagus. Paolo Ciabatti meyakini akan melihat kemampuan sesungguhnya rider Spanyol itu di trek yang asing baginya dan Ducati. Kami telah melihat performa mengesankan Martin di Qatar. Apa yang dilakukannya telah menunjukkan seberapa besar talenta yang dimilikinya dan dia seorang pekerja keras, kata Ciabatti. Dia berhasil meraih pole position dan memimpin selama 18 lap tanpa membuat kesalahan, yang mana itu sangat positif. Dia hanya perlu melanjutkan pekerjaannya seperti itu. Setelah ini, kami akan melihat apa yang terjadi di sirkuit yang belum pernah didatanginya bersama Ducati. Dia juga hanya punya waktu 2 hari beradaptasi dengan motor di trek tersebut. Balapan terakhir di Qatar sangat bagus karena semua pembalap telah berkendara di sana selama berhari-hari dan itu juga sangat membantu para rookie untuk tampil cepat. Sekarang Jorge akan mendapatkan tantangan baru. Kami akan melihat kematangannya dan cara dia beradaptasi dengan segala situasi. Dan demikianlah informasi yang kami berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya. Dan nantikan informasi-informasi berikutnya.